Tanggapan pribadi Ci Adel soal Adel KT yang bisa sampai ke Lita, serius nanya. Itu tuh salah satu ya Itu kan lumayan. downside di karir stream gue. Itu dulu seru ya, sebenarnya tuh seru. Tapi sebenarnya gue nggak mau. Itu tuh gue nggak mau. Ceritanya gimana sih, kayak lu tuh bisa tiba-tiba digosipin sama Rek gitu tuh? Yang penting kan MP Talk dulu, Bos. Hai semuanya, balik lagi di MP Talk. Wih, sudah lama banget. Akhirnya gue MP Talk lagi karena gue udah lama banget juga nggak MP. Ya? Udah lama banget. Ya, gue udah lihat sih, udah jarang lihat postingan MP Talk kan, iya karena emang lagi MPL. Terus kapan ya terakhir MP Talk? Udah berminggu-minggu lalu, dan sekarang setelah janjiannya mungkin berapa bulan lalu ya? Udah lama sih. Ini tuh benar-benar mundur. Harusnya aja kita ini record 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu, terus nggak Adel bisa. Sakit, ada apa, dan akhirnya sekarang udah ada Anastasia Delini. Yang maksudnya sih ini nih ya, kamera ini. Kameranya yang ini kalau Adel nih. Gimana Del kabarnya? Baik, sehat. Sekarang kesibukannya ngapain nih? Streaming aja sih sekarang. Streaming. Terus apa ya? Kayak bikin konten aja sih. Terus kayak lagi tiba-tiba buka restoran, jadi kayak lagi nemenin orang-orang makan aja gitu. Oh, lu buka restoran? Iya. Restoran di mana? Nanti undang ya. Nanti bridging guys. Baru mau buka? Udah buka. Tapi di Kelapa Gading. Mau gak travel ke Kelapa Gading? Kayak mending ke Bandung deh gue. Jauh banget loh. Gading tuh gak sehina itu. Jauh banget. Bandung sekarang tuh gue tinggal naik Wush setengah jam. Iya, kalau dibandinginnya sama Wush ya kalah gue. Tapi nanti boleh lah gue main ke sana. Restoran apa? Japanese barbecue. Oh. Namanya Chanba. Namanya Chanba guys, datang ya. Tuh, datang di Kelapa Gading ya. Ya nanti alamatnya ya pasti ada IG-nya juga segala macam kan. Ada sih, nanti dicek ya. Oke. Boleh nanti kita mampir ke sana. Tapi berarti sekarang ngurusin restoran, live, bikin konten kayak gitu-gitu aja sih for now. Kayaknya udah kelihatannya seperti full streamer banget ya. Sebenarnya iya sih tahun ini sih aku full time streamer banget sih. Jadi kayak emang mau dirajinin, emang mau dirutinin dan karena emang ya seru aja, dan tiba-tiba kok jadi kebiasaan, jadi kerjaan juga gitu. Jadi kayak seru gitu. Jadi aku merasakan yang Kojo rasakan. Streamer gitu. Oke. Tapi banyak banget yang kenal lu itu atau baru tahu ketika lu jadi streamer kan. Jadi kayak ngelihatnya itu, oh ini gengnya si Dean KT gitu kan, gengnya Dean, terus tiba-tiba jadi streamer. Tapi kalau gue sendiri kan udah kenal lu dari lama banget kan. Pas pokoknya pertama kali itu foto buat Cosmonaut sama Evolve. Iya, itu udah lama banget. Gue masih botak kan. Itu masih botak, gue masih udah lama banget pokoknya ketemu Adel, dan dia ini dari fashion gitu loh. Kalau buat kalian nggak tahu ya. Iya, buat terus sekarang ya kayak gini sekarang. Masih fashion lah. Masih fashion. Cuma sangat nyebrang gitu loh Del. Ceritain dong kayak mungkin ceritain siapa Anastasia Delin sebelumnya. Maksudnya kayak lu tuh ya awalnya di fashion, gimana ceritanya tuh sampai akhirnya sekarang bisa jadi streamer tuh gimana? Dulu ya long story short, kayak aku kenal Kojo aja kan dari brand Cosmonauts ya. Benar. Kayak dulu tuh aku kerja di lokal brand namanya Cosmonauts, collab sama Evos. Semua orang kayak udah tahu ceritanya kalau nonton aku stream. Terus ketemu Bejon, dan di saat itu kan kayak ngejoki-jokiin Nemo-nya dia. Oh oke. Ya kan, sama Mas Dean tuh, Mas Dean juga dulu aku minta tolong joki Nemo-nya Bejon. Terus kayak setelah beberapa bulan kok seru ngobrol-ngobrol. Waktu itu belum kerjaan tuh. Iya. Ada kayak masih ngobrol pure gitu kan. Kok jadi seru, ada yang nemenin ngobrol lah segala macem. Dan waktu itu Nemo kan lengkap ya. Iya kan. Itu tapi udah pernah, masih udah sempet. Itu gue udah sempet trial 3 bulan. Dan di bulan ketiga itu tiba-tiba apa di bulan pertama ya gue trial ya. Itu di bulan pertama bangkrut. Terus gue sedih banget tuh. Terus saat itu gue ngobrol sama Mas Dean, lu gimana nih gitu. Kayak kalau nggak pindah ke sini kalau nggak ke YouTube. Terus gue bilang ya udah gue ngikut lu deh, soalnya gue kan nggak tahu apa-apa kan di dunia itu, di dunia stream, dunia e-sport kan gue nggak tahu apa-apa kan. Jadi udah gue ikutin aja, kalau misalnya pada ke YouTube, gue ke YouTube. Jadi akhirnya kita coba di YouTube. Jadi keterusan sampai hari ini. Jadi awalnya keterusan. Bener-bener iseng doang ya awalnya. Iya, awalnya bener-bener pure joki, sama lama seru gitu. Tapi kalau lu untuk di fashion tuh juga sekedar hobi doang, bukan yang sampai full time banget?
Dulu tuh full time banget. Oke. Sekarang juga harapannya sih masih full time ya. Oke. Sebenarnya jadi kayak kebagi dua gitu loh. Kalau pagi, siang, sore Hmm. masih ngontenin fashion. Kalau malam itu udah stream. Jadi emang hidupnya lagi jadi kebagi dua aja. Oh. Tapi masih keseru, masih keatur banget sih. Masih bisa banget kalau bagi Masih dua gitu. handle lah ya. Ya di mana lebih oke juga sih. Ya, lebih Maksudnya seru kayak dari sini berdua-dua ada, ya. dari situ ada Iya. juga gitu kan. Daripada maksudnya kayak ya siapa yang nggak mau punya banyak sumber kan? Iya, kayak seru sih. Benar-benar apalagi sesuai hobi Bener-bener. juga. Cuma kalau misalnya kayak lu tuh umur berapa sih sekarang Del? 25. 25 ya? Berarti pas dulu tuh masih kuliah nggak? Dulu baru lulus kuliah waktu pertama kali. Oh itu baru lulus Kayak banget. umur 21, 22 gitu. Ya 22 sih harusnya. Iya, 22. Oh itu baru lulus banget. Oh jadi emang udah maksudnya nggak ada lagi kayak harus kuliah atau segala macam ya. Enggak, Emang udah fokusnya Iya. pas dari lulus itu emang ke bisnis fashion itu ya. Baru sekarang emang udah streamer. Cuma kalau misalnya oke lah dulu kan lu sama Bejon sering live di Nimo dia juga Iya. kan. Apa yang bikin lu tuh bener-bener mau untuk kayak ya udahlah gue stream sendiri gitu loh. Maksudnya tidak di platform orang lain lagi gitu. Dulu tuh gara-gara oh ya bisa, maksudnya kalau Bejon bisa stream sendiri, gue bisa stream sendiri. Aha. Kan kenapa enggak gitu loh. Oke. Itu jadi kayak dia dapet apa gaji, gue juga dapat gaji. Iya, iya, gitu iya. mikirnya. Ya udah, gitu Oh. aja. Gitu aja sih sebenarnya. Ya jadi kayak gue punya channel sendiri, sama-sama punya income aja gitu. Jadi kayak, Coba aja gitu Iya, gak ada yang coba salah ya. aja. Dan mungkin lu juga udah ngeliat feedback dari penontonnya Iya. juga. Ada yang banyak juga yang bilang kayak coba bikin sendiri dong, coba live sendiri gitu ya. oh enggak juga dia dulu tuh Nimo nggak boleh dijoki lagi akhirnya. Oh. Ketahuan Oke, kan. iya. Kan dulu kan joki cuma buat kejar WHR. Sama jam. Iya terus gak boleh abis itu. Udah belum banget sih. Akhirnya yaudah bikin sendiri. Yaudah. Tapi di Nimo lu berarti belum sempat digaji dong? Belum, gue belum pernah makan uang Nimo nih. Belum pernah menikmati uang Nimo. Cuma trial doang ya. Iya, Itu banyak trial. banget sih tapi yang trial dan tiba-tiba Ya ya. di habis saat itu. itu banyak banget ya trial. Banyak Siapa tuh Leka ya misalnya. Leka ada ya dari Leka BTR juga. BTR terus ya banyak dan streamer cewek juga lagi banyak-banyaknya Iya, kan itu terus kan. berangkat. Mas Dian tuh juga itu masih trial juga Lagi ya? trial, dia juga trial. Belum sempet juga ya. Oke lah, tapi oke lah, maksudnya lu akhirnya dari situ ketemu kayak hobi lu yang bisa ternyata connect dengan jadi kerjaan kan. Iya benar sih. Kalau misalnya untuk bala-bala, karena yang gua dengar itu kan pionirnya itu lu sama Mas Dean. Bala-bala nih ya udah gila Boleh cerita nggak sih, bala-bala gitu ya. Bala-bala, karena gua itu jujur ya, gua tuh mau ngundang ketua lu. Dan Ya, tapi kayaknya udah lebih sibuk dari presiden sih. Sudah sibuk banget gue sampai menyerah gitu kayak mau ngajak dia. sombong sih. Oh, aduh, udah sekarang udah high tier deh. Iya, udah parah dia, udah nggak gila kesentuh, banget. kayaknya harus butuh budget minimal 50 juta gitu. lebih. Oh, lebih. Ah, 50 kan? juta ngobrol kayak gini habis lah itu. Ya makanya gue kayak jual anjing gue 2 biji aja nggak cukup gitu loh buat undang dia. Sombong sih Mas. Udah susah kalau Mas Dian, makanya gue wakil presidennya aja nih. Gila presiden. Boleh ceritain nggak? Gimana sih ceritanya kayak kalian tuh bisa akhirnya kebentuk si bala-bala ini? Sebenarnya dulu tuh cuman kayak kan kalau di e-sport juga aku tuh bener-bener baru banget dan cuman kenal ya kalau nggak Dean ya Bejon gitu kan. Ya, Jadi kalau mau stream pun kalau mau main itu juga bingung. Bingung banget ini mau ngapain, mau sama siapa, nggak ada orang. Jadi emang dan aku tuh kayak suka, aku juga lupa gimana, jadi kayak suka ngajak-ngajak aja. oke. Dan kebetulan dulu waktu di Cosmo kan emang kenalan aku lebih ke kayak bukan e-sport kan. Aha. Jadi waktu itu kayak ada Bobacot. Oke. Nah, Bobacot tuh suka nonton Nimo juga. Oh, kenal gara-gara dia suka nonton. Iya. Oke. Oh enggak, dulu kayak aku endorse kayak kerja sama Cosmonauts. Oh. Terus dia nonton Nimo aku. Terus dia Oke. ngechat lah di ini. Terus aku kayak, "Woi, join DC gak sih?" Emang aku anaknya suka kayak join DC gak sih, ngobrol aja. Iya. Pokoknya suka kayak gitu. Terus dulu aku dekat sama Fahmi. Terus aku ajak dia main aja gitu. Pas Fahmi lagi- Reksi kan? Iya, Fahmi Reksi. Terus Reksi ngajakin Alisa. Sebenarnya tuh bala-bala cuman perkumpulan teman-teman main aja sih dulu. Di Nimo yang suka stream bareng Oke, gitu. oke. Dan itu juga pure dari ajakan-ajakan kayak gitu aja nyeletuk. Iya. Oh join DC gak sih? Nah yang mau join DC mah join aja gitu. Terus akhirnya kalau nyambung ya kita main terus sampai sekarang jadi ya berkumpul loh orang-orang ini kayak Bion, Fahmi. Bener-bener dari kayak gitu ya dari main. Dari dari kayak DC gitu ya. DC gak sih? DC gak sih? Mau join DC gak? Tapi nama bala-bala itu siapa? Nggak itu sebenarnya tuh bala-bala itu dulu
berarti udah 2 tahun yang lalu ya pas puasa. Istrinya Mas Dehan, suami Mas Dehan. Istrinya Mas Dehan tuh cuman bisa masak bala-bala. Cuma bisa masak. Iya pokoknya bala-bala tuh bakwan kan? Bala-bala tuh Ya. bakwan. Bala-balanya dia tuh enak banget, bala-bala Kak Non-Food ini. Oke. Jadi dulu ya udah kita bikin grup aja biar kalau mau main kan jadi gampang kan. Kita nggak main bala-bala aja. Oh. Udah gitu doang, gara-gara kayak puasa maksudnya makan bala-bala terus. Gue udah lihat sih itu, iya. Yang dia story selalu bala-bala Iya, terus dia setiap kan. hari emang dari 2 tahun yang lalu setiap tahun puasa pasti bukanya pakai bala-bala. Bala-bala. Tapi berarti seorganik itu ya, maksudnya nggak yang sampai kayak kita meeting, kita namain apa gitu kan. Tapi emang biasa yang organik kayak gitu sukses sih biasanya. Kayak berjalan ya secara natural banget gitu kan. Tiba-tiba kayak ternyata kita udah di sini gitu loh. Iya, sebenarnya juga kaget juga sih bisa kayak bisa jadi beneran legit kayak Mbak Koko aja tahu gitu bala-bala. Iya, siapa yang nggak tahu sekarang udah pesaingnya geng Windah. Gila gitu kan. enggak. Jaya, kalau Windah tuh Jaya Sports kan, Sport. iya Winda, terus geng yang lain-lain kan banyak kan pergengan di YouTube nih kan. Nggak ada. Semuanya berteman. Semuanya berteman, tapi kan maksudnya ada geng-gengnya. Teman main lah. Teman main, bener. Gitu aja sih. Cuma akhirnya setelah secara organik emang kebentuk, diseriusan gak akhirnya? Kayak, ternyata ini bukan bercandaan loh, kita bisa. Diseriusin. Nah. Sun mau bikin varsity. Oh iya. Nanti ada bakal kayak kita collab sama satu brand bikin varsity. Bal-bala gitu. Widih. Ada ditunggu ya. Jadi IP sendiri ya berarti ya. Tapi pengen ya sih. Cuma maksudnya kayak kalau untuk bala-bala sendiri, lu ada kepikiran nggak kayak arahnya tuh sebenarnya mau kemana sih selain cuma sekedar live bareng, DC bareng? Setelah emang kebentuk kayak sekarang ya? Sebenarnya nggak, kok sama Mas Dean gitu kan ya. Especially kayak kita nggak pernah kayak mikirin mau dibawa kemana, belum kali ya. Oke. Mungkin emang mau jadi IP itu juga masih bisa jadi IP. Cuman for now kita ya karena emang itu pure grup temen juga, kita juga sering hangoutnya juga sama anak-anak bala-bala ini. Jadi for now kayaknya For fun aja ya? Masih ya? Ya. Kalau mau dibawa kemana juga masih bingung sih. Paling ya kalau aku lihat Jaya e-sport gitu-gitu kan mereka bisa bikin kayak event. Enggak sih. Enggak. Buat sekarang enggak. For now belum lah. For now masih jadi kita jadi dulu buat aja. fun aja karena ya, mungkin bikin varsity dulu aja. Bikin lucu-lucuan aja dulu ya. Menurut aku itu juga udah pencapaian banget sih bisa bikin varsity itu udah gigi banget menurut aku. Oke, udah live bareng terus bikin charity juga. Ya, jadi mungkin lebih ke gimana bisa menghibur dan bermanfaat juga untuk yang lain juga ya. Bener. Bala-bala. Oke. Tapi B2E. Ya keren ya B2E loh. B2E. Keren. Cuma kalau lu sendiri Del, ya kalau bala-bala kan emang benar-benar cuma kayak grup senang-senang lah ya. Kalau lu sendiri nih setelah kurang lebih udah berapa lama sih lu live? Kayaknya udah setahun sampai 2 tahun ya? Udah lumayan lama kan? Iya 2 tahun sih kayak setahun nih bener-bener. Setahun itu kayak jadwal rapih gitu. Dulu tuh kayak gitu. Dulu kayak ya lebih ke ada waktu live, enggak. Sekarang kayak ada waktunya sendiri. Emang udah di schedulein gitu ya? 2 tahun. Lu selalu malam tapi? Gue selalu malam jam 7. Jam 7 guys. Oh jam 7 selalu ya? Jam 7. Abis itu baru si Dean biasanya? Niatnya tuh biar aku ya gak tidur kemalaman. Diomelin banget nih sama mami aku juga culture kayak shock kan. Oke. Ya apparently keluarga aku tuh juga shock. Kayak anak gue sekolah fashion gue jadi streamer gitu kan. Jadi mereka tuh dan kamar aku tuh kan ini cuma kamar ya gak ada studio. Gak ada peredam suara gitu. Jadi emang rencana live jam 7 itu biasa sampai jam 10 sampai jam 12 maksimal biar gak mengganggu satu rumah. Tapi ternyata bisa sampai bablas aja gitu. Gak berasa ya? M2, M3. Oh iya, dari jam 7? Iya parah banget. Kayak pernah kayak gitu. Terus kan udah diomelin lagi. Tapi gak tahu lah. Gila sih kalau tapi emang kalau emang udah dapet feel-nya ya awal-awal live tuh bisa agak berasa banget kecuali emang udah kayak udah lama banget gitu kan. Itu mungkin baru mulai berasa kayak aduh capek gitu mager. Oke, tapi selama 2 tahun ini lu masih merasakan happy-nya aja atau udah kayak ada sebenarnya kayak capeknya atau mungkin lebih ke apa ya? Downside-nya lah untuk live streaming. Ada enggak? Masih happy. Masih fun semua ya? Atau yang gak lu yang gak lu suka ketika lu lagi streaming itu lu paling gak suka diapain? Oh gue gak suka banget sama kalau ada bocil-bocil serius tuh. Kita sebutnya sekarang tuh bocil serius. Oke. Bocil serius tuh kayak
apa ya, kayak kalau bala-bala kan live kayak suka nambah gimmick gitu kan. Kayak banyak gimmicknya, dan kayak kalau yang emang nonton bala-bala itu atau nonton Mas Dean lah dari awal-awal pasti mereka tuh tahu ini tuh bercanda. Oke. Gitu. Cuma biasa ada bocil serius tuh yang kayak mereka bikin bercanda itu malah jadi serius dan mereka malah jadi ini tuh sesuatu yang hateful. Oke. Jadi gue kayak kok jadi gitu loh. Oke. Terus sebenarnya tuh nggak gitu ini sih, gak downside juga. For now masih enjoyable lah so far. Cuma ya paling itu doang ya. Iya. Tapi apa contohnya yang paling mungkin meledak banget lah ketika jokes itu diseriusin? Kisah apa? Sih, kemarin kayak bocil gendong. Gendong. Nah itu semua ada bala-bala tuh ada sebutannya bocil gendong. Oke. Jadi bala-bala itu kan emang terbentuk juga gara-gara gue kayak ngajak orang gitu kan buat main sama kita, dan gak semua orang itu kan essentially kayak apa ya, terkenal gitu loh. Benar. Jadi biasa tuh kalau kita live sama orang ada aja bocil gendong namanya. Oh, itu dia bilang lu main cuma mau digendong doang kan sama Mas Dean. Maksudnya juga benci banget sama bocil-bocil kayak gitu. Oke. Jadi kita kemarin sempetan, maksudnya juga sempet address kayak stop lah begitu, kayak gak enak banget. Maksudnya kita kayak bala-bala aja terbentuk tuh gara-gara kita ngajak-ngajak orang. Masa kayak sekarang lu ngomong kayak gitu kan gak nyaman juga kan. Orang yang kita ajak. Benar. Ya kayak gitu-gitu sih. Maksudnya yang bikin orang lain gak nyaman itu juga kita kurang suka. Kayak bocil-bocil ada aja yang kayak kurang sopan. Tapi kebanyakan sih 90% semuanya gak begitu sih. 90% asik-asik aja. Iya, 90%. 95% lah. Nah, kalian termasuk 95% atau 5%-nya yang menyebalkan gitu ya? 95%. Iya. Oh, kalau misalnya gue tuh kayak pernah muncul ya di TikTok gue. Kalau JKT gimana? JKT? Iya, karena kan ya kalian itu lumayan kental lah, lumayan kayak kental, maksudnya kayak deket sama JKT, terbukti dari Anin aja join kan. Iya, itu tuh sesuatu yang aku, Mas Dean pun juga kayak tidak pernah expect. Hamdan pun juga tidak pernah expect kayak kita bakal kayak kenal atau tahu member JKT. Oke. Dulu tuh awalnya bener-bener sesimpel, jadi member JKT ada yang namanya Adele. Dan aku kan kalau live media share ya. Ada yang kasih tahu aku, ini ada yang namanya Adele sama kayak lu. Iya. Nah tuh aku kayak, oh cantik juga nih Adele ini, dia orang keren gitu kan, kayak taste fashionnya juga keren gitu. Aku kayak, gue sien deh si Adele ini. Nah ternyata dengan aku ngomong kayak gitu, ternyata banyak juga gitu yang ngosien Adele. Jadi kayak semakin dikasih tahu lah, makin banyak dikenalin ke Adele. Terus makin banyak juga yang kenalin akhirnya ke semua JKT. Jadi tiba-tiba secara gak sadar, konten-konten aku juga ada yang tentang JKT, ngerti gak sih? Iya. Oh ternyata kayak JKT gede segala macam. Aku juga bener-bener tadinya gak tahu apa-apa tentang JKT. Oke. Terus akhirnya baru ternyata Mas Mada itu kenal sama member-member ex-member JKT. Terus akhirnya dikenalin sama Anin. Jadi ya sekarang tiba-tiba semuanya jadi kayak, ya jadi bisa dibilang JKT gitu kayak. Kenal. Tahu. Ya nggak boleh bilang kenal, nggak kenal kok guys. Itu SKSD dibilangnya ya. Kena tubir. Aku nggak kenal guys. Tapi mereka juga emang para fansnya lumayan itu ya, lumayan maksudnya kayak ya die hard banget gitu loh. Iya. Mereka ini sih apa sih? Aku juga bingung sih ngomong gimana. Ada yang fanatik banget, ada yang fansnya normal dan baik. Ya, ada mereka juga ada nama-namanya, ada Wotabir, Wotazombie. Oh iya. Gila gue metal banget gak sih? Ya pokoknya gitu lah. Iya tapi ya wajar lah, maksudnya kayak untuk seukuran girl group ya. Ya emang idol group kan ini, gede banget kan untuk di Indo kan fanbase-nya kan. Berarti ya semuanya tuh banyak yang terjadi emang benar-benar kayak ya udah terjadi aja ya. Natural aja. Natural banget ya. Nah makanya tuh gue juga suka streaming karena semuanya ya udah kayak jalan aja, semua juga pure. Kalau aku kan kontennya just chatting gitu kan, kayak suka ngobrol. Dan aku juga kayak jadi tahu banyak hal juga gitu loh dari orang-orang ngasih tahu aku ini itu. Ya seru aja sih, buat aku sih seru sih kayak gitu. Oke, jadi kayak ya emang udah ngejalannya pun fun banget buat sekarang kan. Walaupun ya harus ngebagi-bagi waktu dengan fashion, dengan streaming juga, dengan bisnis lainnya juga. Tapi ya maksudnya lu di titik ini pun ya gue juga nggak pernah nyangka sih kayak seorang Adele. Semua hampir maksudnya lu, Mas Dean gitu kayak
Gue gak pernah nyangka kayak tiba-tiba bisa jadi streamer gitu Gue loh. juga gak nyangka, keluarga gue juga gak ada yang nyangka Iya sih. kan? Mami aku paling bingung sih emang. Bingung dia. Oke. Tapi kalau misalnya untuk di luar streaming, kalau kayak di e-sports lah kita ngomongin ya. Kan biasa ada streamer cewek terkenal atau tiktoker cewek terkenal langsung jadi BA. Kalau lu sendiri gimana? Ada nggak yang nawarin atau apa? Walaupun lu kan sebenarnya lumayan kental itu dengan EVOS kan, tapi lu nggak pernah part of EVOS kan? Iya, gak pernah sih. Gimana itu? Sebenarnya Kalau soal BA? kalau nawarin, ya ada yang nawarin ada. Cuman Banyak nggak? hah? Enggak lah. Ih, Nawarin ada. Ah, Tapi for now belum tertarik sih. kenapa? Hah? Kenapa? Jujur aja santai. Enggak, kayak karena gue gak ngerasa bisa ngewakilin sebuah tim e-sport anyway gitu. Oke. Kan gue agak jago main game. satu. Oke. Mungkin emang gue Gue perlu jago. Enggak, tapi Banyak BA yang mainnya. gimana ya kalau enggak. Tapi gue emang masih mau kalau untuk Instagram, untuk image sendiri dari orang-orang yang gak tahu gue dari stream itu gue masih pengen dengan image yang seperti ini aja gitu. Oh, Fashion. oke. Karena sekarang gue juga BA tapi di Kick Avenue kan. Tapi apparently kalau buat di fashion itu menjadi BA bukan sesuatu yang kayak gak segede di e-sport gitu. Kalau e-sport kan BA ini, ya. Di Kick Avenue BA itu kayak untuk jadi muka aja atau eksklusif gitu kan. Gak sampai muka banget sih, pokoknya eksklusif aja gitu. Oke. Dan emang masih pengen keep image di situ dulu sih, belum mau kayak mewakilin satu tim e-sport. Oke, jadi pengen lebih ke ya udah, gue mau bangun image gue as individual dan ya orang-orang yang ngikutin pun bukan karena ya gue di tim apa dan gue nggak mau malah menjadi bumerang ya. Iya, Kan? Takutnya banyak kayak banget sih ngapain sih tim consideration. ini ambil dia gitu-gitu ya. Pokoknya masih bener-bener masih kalau soal Instagram image itu masih pengen di Pengen fashion. sendiri. Iya. Oh, pengen fashion Pengen juga. fashion. Oh ya karena kalau udah lu jadi BA e-sport tuh langsung kayak lumayan jadi Shift aja, e-sports banget iya. ya. Iya betul sih. Dan jadi BA juga nggak gampang sih. Iya makanya. Untuk sekarang ya, untuk sekarang kalau gue dulu BA EVOS, kayaknya easy banget gitu loh. Kalau cewek sih menurut gue nggak gampang karena waduh, Pressure banget. Inilah banyak lah ini itunya. Pressure banget kayak di pasar yang hampir semuanya cowok juga gitu kan. Iya itu juga benar. Itu juga considernya. Oke, ya paling sekarang gue mau tanya beberapa pertanyaan yang udah ditanyain oleh penonton lu pastinya. Gue juga boleh lihat gak sih kayak Boleh gue pilih dong. pertanyaan, coba ya. Boleh dong. Ini gue mau langsung tanya aja dari Tadia nih. Tadia, tanggapan pribadi Ci Adel soal Adel KT yang bisa sampai ke Lita. Serius nanya. Itu tuh salah satu ya. Itu kan lumayan. Downside di karir stream gue. Itu Oke. dulu seru ya, sebenarnya tuh seru. Tapi sebenarnya gue nggak mau. Itu tuh gue Itu nggak mau. ceritanya gimana sih? Kayak lu tuh bisa tiba-tiba digosipin sama Rek gitu tuh. Itu aneh banget kan. Dari lo aja lihat aneh kan. Iya. Ngadu tuh ke Gocek, baca. Kan kita emang suka ada baca sawirnya gitu kan. Gue tuh baca apa ya? Ci lu apa sekarang sama Rek ya gitu kan. Oke. Terus gue senyum gitu. Gue inget banget Ipan yang edit ya. Terus habis itu dia dikasih musik-musik kayak salting gitu. Oke. Sebenarnya tuh berawal dari iseng aja. Dari Lu emang jokes. sengaja isengin? Enggak, mereka ngisengin. Cuman gue dari awal tuh udah tahu. Wah gue gak mau gitu. Gue gak mau, soalnya gue tuh takut sama bocil FTV. Oke. Ya kan? Oh itu Terus ya masih kayak hot-hotnya bocil TV juga ya? Iya, itu emang kayak masih hot-hotnya lah. Terus ya pokoknya jadi banyak klip gitu kan. Jadi di TikTok juga jadi ya yang kayak oh ini real kah gitu. Jadi banyak yang ngira kayak beneran suka kah. Ya pokoknya itu kayak gitu aja sih sebenarnya. Oh gara-gara itu terus tapi kan maksudnya lu bisa dong kayak dari situ oke, malu-malu segala macam udah kelar. Nah tiba-tiba sampai main bareng sampai ada si Deana. Itu gimana itu? Yang aneh tuh ya, gue kan bilang dong, gue gak mau gitu. Jadi setiap kali dikasih media share, itu gue paling senyum cuma 2 detik kayak cuman senyum tuh kayak gitu kan. Iya. Di editnya di slow mo tuh kayak gue salting beneran gitu. Jadi orang-orang tuh kayak ini dulu ya. Pokoknya bener-bener di shape banget gitu ya. Iya kayak ini banget lah. Terus habis itu Lita. Tadi gue sebenarnya tuh kayak sempet kayak apa ya. Waktu ditawarinnya gimana ya, gue juga lupa. Gue tuh pertama ngomong,
ini kalau gue mau ambil, gue harus lihat skripnya dari awal sampai akhir kayak gimana dulu. Oke. Pokoknya itu lucu banget lah, itu endorse. Besok gue ngomong sama Mas Dean, gimana nih. Terus kayak, yaudah ambil aja for fun gitu kan. Kerjaan juga dong Del. Iya. Gak ada ruginya. Mas Dean juga tiba-tiba ikut gitu kan. Terus Oh dia tiba-tiba ikut? Kan Mas Dean emang jadi kita bertiga aja gitu. Oh. Jadi dia tuh di situ sebagai yang goreng-goreng juga. Oke. Ya udah kayak gitu, Oh, jadi di terjadilah. situ kelihatan kayak wah ini kayaknya serius orang-orang nangkepnya. Iya, dia tuh emang gue beneran salting karena gue tuh nggak gitu kenal juga sama Rek. Emang aneh aja gitu kayak belum gitu kenal, nggak pernah ngobrol, tiba-tiba live gitu kan. Iya. Gue harus ngomong apa gitu. Kan gue juga gak enak juga dong. Kayak selama ini nih Vira bala-bala ini kayak bikin keributan gitu kan. Iya. Sih gitu aja sih sebenarnya. Tapi seru, zamannya seru, tapi pas itu ada bocil terus juga udah males. Jadi akhirnya gue bilang kayak ini udah gak bisa sih kayak gini. Yang udah terlalu nganggap serius banget gitu ya. Iya udah terlalu nganggap serius sampai kayak bener-bener udah parah lah. Pokoknya kalau gue gak jadian tuh kayaknya gak boleh banget gitu. Kayak ngerti gak sih? Jadi kayak kalau yang bercanda tahu mereka tuh kayak orang ini tuh cuman arc for fun. Iya. Cuman yang serius tuh kayak lu harus jadian, pokoknya lu harus jadian. Kayak gitu. Terus udah diangkut pautin juga sama Vior gitu kan. Jadi kayak udah nggak sehat udah ya? gak sehat aja lah, kayak udah bobo orang tuh menurut gue udah gak sehat aja. Udah dibanding-bandingin gitu. Gue udah kayak wah jangan lah begitu. Jadi kira waktu gue bikin statement di second account-nya, bener-bener bikin statement ini harus di stop lah, udah gak boleh. Jadi dari situ emang lu udah gak mau memperpanjang juga. Ya dan itu cuma ya for the sake of entertainment doang gitu kan. Oke. Iya kadang emang sih ketika jokes itu terlalu serius itu lama-lama juga jadi mager gitu. Iya jadi mager emang udah harus. Kelar gitu ya. Jadi udah gak ada lagi ya FTV-FTV-an ya sekarang ya. Ya udahlah yes. Ngeri, bocil FTV ngeri. Oke, terus next. Gimana awalnya bisa deket sama Mas Dean dari Esan Nurfis? Mas Dean. Maksudnya awal kan ya lu kenal Bejon, terus maksudnya kayak apa Tapi gue kenal Dean dulu loh. Oh kenal Dean dulu? Itu gimana ceritanya? Maksudnya dia kan bukan Cosmonauts. Iya, tapi kan dia head of esports kan? Iya, cuman dulu kayak pernah ketemu aja sih ngobrol tentang apparel gitu-gitu. Cuman itu cuma kayak brief doang, nggak sampai gimana. Oke. Jadi gue waktu periode collab itu kan kayak ada berbulan-bulan gitu kan. Banyak. Nah itu kan kayak beberapa kali emang tektokan juga. Sama dia? Emang gak sama dia, tapi gue pernah ketemu dianya, cuma gue lupa kapan. Nah pas collabnya kelar baru karena akhirnya ketemu Bejon. Cuman yang seru itu pas gue minta tolong dia ngejoki live, abis itu dekatnya lagi pas akhirnya pindah live YouTube bareng. Soalnya itu tuh juga kayak meta DC juga kan. DC kan juga lagi seru-serunya. Ya udah kita DC-an terus aja berdua sambil ngobrol gitu-gitu. Gak kerasa juga sih lama-lama bawa teman jadi kenal juga jadi kayak sekarang. Jadi rising star nih ya gitu. Iya, jadi top tier ya sekarang ya. Top tier sekarang. Ngeri banget emang udah nggak kesentuh lah ibaratnya. Jauh. Oke, next dari Piki. Nah ini kata-kata buat Mas Dean soalnya mau diklip buat masukin media share. Ada nggak? Nah, lu ngomongnya ke kamera ini berarti. Jijik banget tuh kayak ngomong apa ya. Terserah. Jaga kesehatan gak sih Mas? Idi. Serem banget ya. Lu tuh udah stream begadang. Dia tuh sebulan sekali sakit gitu. Oh iya? Iya. Sedih gak sih? Kayak udah makan yang sehat. Gitu-gitu lah. Pokoknya Sandra sama Walter gede pengen punya bapak. Alah cuman ya udah. Jangan cepet-cepet terima kasih gitu ya. sudah ada. Terima kasih sudah ada. Gitu lah. Oke. Ya, itulah ya harusnya pasti diklipin sih. Gue yakin banget. Terus. Oke, next dari Irgi 7. Ya ini kalau misalnya lu gak mau jawab gak apa-apa. Apa? Ya apa kira-kira? Oh lu udah baca nih. Oh ada ya? Ada. Ya kenapa bisa ente sama yang lama? Itu Kalau lu mau jawab gak apa? Apa ya? Kayak mostly udah pada tahu juga sih ya ini stream. Oke. Karena ini agama lah. Gak bisa. Pokoknya ada lah. Banyak lah. Privacy lah ya. Privacy lagi, jangan lah. Aku pokoknya bilang kayak
Nah, kalau putus tuh jangan diumbar-umbar. Benar, lah. Jangan setuju, dibuat, setuju. Jangan dibuat konten gitu. Tidak boleh. Benar, karena setiap orang pasti ada alasan masing-masing lah kenapa bisa akhirnya putus juga kan. Kalau misalnya baik-baik saja ya tidak mungkin putus gitu kan. Oke. Next apa lagi ya? Gue baca lagi itu pas banget tuh, gue lagi lihat yang itu. Pertanyaan sebelum yang tadi. Oh iya, ada yang bilang kalau lu tuh pernah kuliah fashion di Italia, bener? Iya ya. Bener-bener ke sana? Iya. Berapa lama? Atau emang kuliahnya di sana? Kuliah di sana kuliah. Oh lu tuh dari Italy? Wih. Iya, Italy. Iya, Italy ya. Gue pikir lu kuliahnya di Indo loh. Enggak, gue di Milan. Wah, berarti emang udah. Emang shift banget kan? Iya. Emang mak gue kaget doang. Emang wajar Kaget mak gue banget kaget gue kan? jadi mak lu sih. Iya kan? Makanya gue pikir kayak. Emang wajar dong mak gue kaget. Wah, sebenarnya kalau lu kuliah fashion di Indo lah ya kita ngomongnya. Tiba-tiba jadi streamer pun kaget gitu loh. Ini kaget banget. Italy. Udah sampai ke Itali. Bro, Itali gitu ya. Tapi gue emang sempat punya brand sih. Sekarang juga masih ada. Oke. Tas. Cuman lagi rehat aja. Lagi capek. Oh, lagi ya banyak kerjaan juga gitu kan. Cuma sampai ke Italia itu ya emang udah passion banget kan? Iya ya, emang iya. Apa namanya? Maranggoni namanya. Oke. Instituto Maranggoni di Milan. Itu emang bener-bener pelajarin semua tentang fashion. Iya. Atau kayak ada lebih ke menjurusnya sih? Tas sama sepatu sih. Oh, oke. Gue ngambil jurusan desain tas sama sepatu belajar. Pokoknya sekarang juga kayak masuk ke USS juga kan, itu kan sneakers banget gitu kan. Dan itu juga gue gak suka. Soalnya gue sempat belajar kayak tentang sneakers gitu. Oke. Jadi emang sekarang masih sesuai jurusan gue juga lah ya ngomongnya. Iya. Masih kerja di fashion, cuman nih streamingnya belok dikit lah. Enggak belok dikit sih itu Del ya. Orang jadi orang streaming itu contoh Dean, walaupun dia head of e-sport dari e-sport gitu kan, dari pro player. Ini dari Italy bro. Dari itu. Tapi secara gambar besar gue kan juga suka fashion dan mungkin banyak yang penontonnya suka fashion juga. Kalau gue punya fashion. Thank you loh. Gue penasaran banget kayak secara garis besar lah, lu gak usah detailing ya. Pelajarin apa sih di kuliahnya gitu kayak yang, maksudnya apa yang lu dapat? Ya apa ya, sebenarnya kalau didengar orang juga kayak agak. Yang gue kaget itu, dulu tuh belajar tentang luxury brand juga belajar dong. Oke. Kayak brand yang dari Italia apa aja, yang dari Perancis apa aja. Terus kayak apa aja history-nya di balik rumah-rumah fashion tersebut. Kayak contohnya kayak Dior, Chanel gitu kan ada atasnya lagi gitu kan. Foundernya. Benar. Terus kita belajar style-style desain. Gitu-gitulah. Oh jadi emang semuanya ya. Emang semua yang berhubungan dari historinya, ekonominya juga belajar, marketing juga belajar. Terus ngomongnya apa di sana? Inggris? Gurunya ada Itali, tapi kita pakai ini ada translator Inggris ya dong. Oh. Cuman dulu gue sempet bisa Itali, dikit banget. Cuma sekarang udah lupa, parah. Tapi pas di sana ngomongnya Inggris kebanyakan. Inggris. Nggak sampai yang Itali banget tiba-tiba gitu. gue Itali gitu kan juga kayak nggak mungkin. Keren sih kalau bisa sih. Dulu. Berapa lama Del? Gue 2 tahun sih. Lumayan lama dong. Ya emang lumayan. Iya, udah lumayan lama sih ya. Udah lumayan familiar pasti dengan bahasa-bahasa. Apa kalau Italia itu Spanish ya? Italia sendiri ya? Iya. Oke. Seru sih, gue juga pas kemarin tuh gue sempet ke Milan juga. Iya, shopping. Seru, iya enak banget di sana tuh. Seru, emang di Milan tuh seru banget. Kangen sih, pengen balik. Oke. Oh jadi gue baru tahu sih. Oke, terus next. Apalagi ya? Belok banget. Kaget, gue pikir tuh kayak di Indo gitu loh. Terus ini dari Anantail. Emang bener mie kentung bau wota? Bau banget. Gak bau wota. Parah banget. Gak bau wota. Diklaim. Wota tuh nama. Ngomongnya wota loh. Bau bojigong. Bau wota, emang bener mie kentung bau wota. Iya, jangan dibaca. Terus gue aja parah banget. Wota tuh nama fans JKT? Iya, udah jangan. Gue nanya, dia yang bilang bau banget katanya. Bau. Nah itu udah pasti di klip sih itu. Itu bau banget itu mic. Bau banget. Terus ini nggak bercanda? Nggak bercanda. Bau gimana sih? Bau bojigong gitu loh, kayak nggak pernah dicuci, jorok, kayak nggak ngerti. Soalnya itu nggak higienis banget. Terus tumbuh jamur sih, masalah cuci. Ih serius? Iya jorok banget.
Tapi emang maksudnya bukan cuma mic doang atau yang lain juga? Nggak, mic doang. Kayaknya kan semua. Terus digorok gue, aku bilang. Astaga, oke. Nggak penting sih sebenarnya ya pertanyaan bau mic gitu kan. Tadi Terus itu sih pertanyaan Abel ya. Abel, oh iya Abel ada juga. Abel. Maksudnya kayak yang apalagi yang viral itu kan yang. Iya, bisa tapi mati Iya. kan. Terus gue kaget sih. Kayak bisa. Tapi Abel sih kayak emang lu sering ajak untuk stream bareng atau emang dia sendiri juga yang mau? Dia gak mau. Dia tuh kayaknya Kalem banget sih kalau gue ngeliatnya ya. enggak sih sebenarnya. Oh sebenarnya enggak ya, sebenarnya. Sebenarnya bawel anaknya. Oke. Cuman emang suaranya begitu. Ini gitu kan. Oke. Saya emang pengen gue ajak stream aja. Haha. Cuman emang dia gak pengen, gue juga gak pengen ngajak dia stream terlalu sering. Soalnya kan kalau, gue belum tahu dia mau gimana. Dia sekarang juga sekolah fashion. Oke. Jadi gue juga gak mau kalau misalnya dia gak mau belok, ya jangan belok, ngerti gak sih? Jadi dia emang sekarang pengen bikin brand fashion dan dia bilang dia juga pengen fokus di sana. Oke. Cuman dia kadang emang pengen ikut stream aja. Iseng-iseng doang ya? Iseng-iseng. Oke. Kan juga gue kasih dia duit jajan juga kan. Oke. Ya, dia juga dapat duit jajan dong dari sama Ria kan. Iya. Jadi juga ya udah tapi seminggu sekali aja dia bilang. Oh. Kemarin sempat gue tanya mau nggak bikin channel sendiri. Dia belum mau. Dia bilang belum mau. Pokoknya sekarang mau fokus bikin brand. And bantuin Abel ya nanti brandnya. Abel begitulah kalau tentang Abel. Soalnya sering banyak banget yang nanya kan. Iya. Ya, Abel mau nggak bikin channel? Abel mau nggak ini? For now dia belum mau sih. ya. Oh berarti emang selama ini ya gue kan maksudnya kebanyakan nonton juga di Clipper kan. Itu live-nya dari channel lu ya berarti ya? Membership only. Oh kalau Abel Nah membership itu juga only? ada ceritanya. Oke. Dulu tuh kayak gue sering bawa dia stream biasa gitu kan. Cuman sempet kebawa ke bocil serius juga. Jadi orang-orang tuh kayak kira Abel, gue komennya tuh rese lah kayak apa bikin gue yang baca tuh sakit hati gitu loh. Oke. Kayak ada yang kayak, ini Abel kena penyakit apa sih kok kayak gitu loh. Gue kayak kesel banget. Jadi sempet Abel waktu itu sempet gas stream lagi. Gara-gara dia ngebaca kayak gituan juga? Gara-gara gue gak pernah nanya sih dia baca apa enggak. Gue juga gak mau dia baca kan. Iya. Terus tapi akhirnya itu ada yang ngidein kayak udah bawa membership aja. Oke. Abelnya juga kayak masih pengen live juga kan. Dikit-dikit ya udah aku bilang sama Abel, Bel di membership aja. Soalnya biasa di membership kan lebih Ke aman filter. ya, ke filter. Terus ya bener, emang lebih ke filter aja sih. Sekarang juga masih aman-aman aja jadinya. Ah iya sih. Karena ya itu juga yang mungkin kalau misalnya sebagai streamer cewek yang Iya, nggak enak lah ya. Nggak enak dan ini kan masih kecil kan. benar. Gue juga nggak suka aja bacanya. Apaan sih? Sebagai kakak kayak apaan sih ini orang pengen gue tampol gitu Iya ya. kayak jaga mulutnya. Tapi kalau kamu sendiri pesona yang kamu bawa di streaming itu Nggak tahu lagi. Ya, itu emang the real lu atau kayak sebenarnya ada yang lu mesti effortin juga? kalau enggak sih itu beneran gue kayak Beneran lu kayak gitu aja? iya kan kalau misalnya lihat gue mau gimmick mau acting kayak pura-pura nggak tahu mereka juga tahu gitu kayak ini PPG nih dia emang nggak bisa aja. Oke. Jadi emang itu gue kayak gitu sih. Kadang kalau misalnya gue lagi bete pun lagi PMS lah, let's say gue bete, Iya. gue main game gue bete, itu juga mereka tahu gitu gue lagi bete. Terus kadang kalau gue lagi capek banget kan suka baper gitu kan, main game terus gue marah-marah, nah itu emang mereka tahu gue kayak gitu. Jadi emang lu lebih ya udah maksudnya apa yang lu rasain, Iya, apa yang gue gimana rasain ya? gue kasih lihat aja, emang begitu. Biar lebih natural juga ya, biar lu juga enak juga. Tapi kalau kita ya terakhir lah mungkin sedikit ngomongin buat tim e-sports. Wih. Kalau tim favorit ada nggak? Tim favorit dan player favorit ada nggak? Ada sih, dulu favorit Hijumeng. Oh Hijume. Hijumeng, cuma sekarang gue gak, Hijumeng kemana ya sekarang ya? Ada di tim tier 2 sih kalau nggak salah. Iya makanya jadi sekarang belum ada lagi sih, belum tahu lagi mau favoritin apa. Oke. Kalau yang Hijumengnya keluar. mantan kapten EVOS nggak? Bukan. Oh tapi iya gue udah kok AE gara-gara ada Bang Kaco di Valorantnya lah. Oke. Di AE gara-gara ada Bang Kaco. Tapi Hijumeng kalau tim. Kenapa Hijumeng? Udah tau gue udah katanya sama Hijumeng. Oh karena kenal juga. Hijumeng. Oke. Paling yang terakhir ada nggak yang mau lu sampein ke semua penonton lu yang mungkin udah pasti kan lu inget banget dong kayak awal-awal yang lu live. Mungkin orang baru nonton.
apa ya dulu di dapur ngasih, aku cuma bilang makasih aja udah nonton. Terus aku juga bingung aja kenapa dulu tuh bingung kenapa dia nonton gitu kan. Oke. Sekarang juga aku masih kayak kadang suka bingung, cuman makasih ya udah nonton, udah support sampai kayak udah 2 tahun tiba-tiba udah mau udah 300 ya udah segini lah subscriber. Berapa subscriber sih? Aku lupa lagi. Udah 400. Kira 400 gak sih? Udah kebanyakan lupa biasanya. Nggak dong, Guys. nyadar. Biasanya kalau dikit-dikit masih ingat. Nah, sekarang ya segitulah. Oke, udah banyak banget itu. Amin. Makasih juga lah yang udah nonton. Pokoknya support terus. Kalau misalnya ada salah atau apa kasih tahu aja. Aku juga selalu baca-bacain DM sih. Oke. Jadi kalau emang aku salah ngomong pasti mereka juga kasih tahu. Oke. Ya gitu aja sih, mau bilang makasih aja. Wis, ini Adele mode serius ya. Iya, udah sih. Ini udah pasti diklipin nanti. Kan ada clipper lu sendiri kan? Ada clipper bala-bala Iya. clipper. Udah pasti ditambahin back sound gitu ya. Back sound sedih gitu kan. Di JJ gitu, di JJ heboh. Oke deh kalau begitu. Thank you Adele ya sekali lagi udah sharing banyak hal di dunia streaming, di kerjaan lu juga dan ya semoga kedepannya sukses terus, lancar semuanya, semoga semakin gede juga buat bala-bala. Ada lagi nggak yang mau lu sampein? Mungkin ada yang belum sempat lu sampaikan atau mungkin lu mau sampein tapi gak enak dan ini kan mumpung di channel gue terserah lu mau ngapain. Masih ya itu aja sih, stop provoke, stop serius, stop cari ribut. Oke. Kayak pokoknya intinya kalau selama di bala-bala aja nggak usah dibawa keluar juga. Jangan bikin orang lain, streamer lain gak nyaman. Itu aja sih, jangan bikin kita nggak punya temen. Nah itu aja. Oh, jangan malah menjadi pembatasnya buat kita gitu ya. Soalnya kan emang Suka ngerus, ada yang beberapa tuh yang suka ngerusuh gitu ya kalau misalnya. kayak orang. Ah. Ada juga kalau misalnya aku di stream Kojo nih. Iya. Pasti kan ada yang ke Kojo gitu kan, bilang kasih tahu Cadel di stream Kojo kan, itu nggak apa-apa. Cuma sih nanti ada yang kayak ke Kojo terus kayak ngata-ngatain aku gitu. Oh, oke. Banyak kali. Iya. Kasih Jadi buat yang nggak begitu. Jadi lebih dewasa lah ya sebagai penonton gitu ya. Oke guys, paling itu aja. Thank you banget semuanya yang udah nonton. Thank you juga buat Adele dan buat kalian yang mungkin mau ngecekin YouTube Adele. Dia tuh live setiap hari ya? Bener-bener tiap hari no break? Gak tahu ya. Atau kayak kalau libur lu kabarin? Tapi Senin sampai Rabu aku pasti live. Senin sampai Rabu pasti live? Sampai Rabu, ada sampai Kamis lah pasti live. Senin sampai Kamis, sisanya baru kayak... Sisanya kayak kasih libur gak sih? Langsung cek aja YouTube-nya ada di bawah. So thank you semua yang nonton. Sampai jumpa lagi di MP Talk selanjutnya. Bye-bye. Yang penting kan MP Talk dulu bos.